Selamat pagi Jess, apa kabar? Nih, langsung di komen apa yang saya buatkan VT. Siapa yang bilang orang yang udah tergantung dengan PEP encer ada arah itu akan seumur hidup terikat? Tidak. Nih, testimonialnya dari Ibu Cebluk Sari. Ya, ibu ini kalau saya tidak salah, karena saya tidak asing dengan namanya ya, kontennya beliau ini ngikutin saya terus-terusan. Jadi VT saya atau akun saya lenyap, terus kemudian muncul akun lagi. Ini akun ke-9 loh Jess. Akun saya 8-nya disikat sama itu entok-entok gitu. Ya, beliau ngikutin terus kalau saya tidak salah ya, karena saya lihat nama akunnya itu saya familiar banget. Apa katanya? Nih lihat banget. Saya 35 tahun minum PEP encer dia ada RRH Astungkarenya begini. Astungkare semenjak mengikuti pola makannya Pak Jess, saya stop OBAT trim Pak Jess. Aduh, kalau saya tidak salah ya, yang namanya OBAT PEP encer RRH itu namanya Klapido. Di belakangnya ada grill-grillnya begitu. Saya dulu, waduh, itu enggak boleh di stop Jess, enggak boleh diminum Jess. Harus kata DKTR itu seperti itu. Kalau enggak nanti justru Bapak membahayakan diri Bapak. Bel. Saya sudah ini tahun ketiga saya tidak minum OBAT kayak begitu lagi. Jadi April 2022 saya terakhir kontrol ke rumah sakit Primaya yang di Tangerang dengan DKTR Ciaja Ente Utung. Saya masih berhubungan baik dengan beliau. Itu saya dikasih OBAT 1 paket. Ya, OBAT 1 paket hari itu. Dan kemudian ketika saya bilang sama beliau, saya udah bener-bener fit loh dok, saya udah suwe loh dok, saya udah ndak ngosan loh dok. Dokter DKTR itu bilang, iya tapi harus itu kalau sudah kena Ciaja Ente Utung, terus kemudian udah pas PAPA SA Saeng pasang cincin ya, saya udah pasang cincin di Ciaja Ente Utungnya, terus kemudian bocor 30% bocor, darahnya balik 30%. Nah, harus minum pepeng darah itu harus katanya. Terus kemudian OBAT-nya itu harus terus umur diudup. Aduh, saya enggak bisa Pak, saya disuruh begitu enggak bisa saya. Dan kemudian saya membelah lautan kayak Musa. Saya treat diri saya setiap pagi bangun tidur minum racikan. Kemudian itu racikan saya sendiri yang meracik ya Jess. Kemudian saya olahraga jalan kaki dari 10 langkah, 50 langkah, 100 langkah. Wah, itu berat itu kamu. Yang punya masalah pengencer itu pasti berat. Tapi saya lakukan 100 langkah, 300 langkah. Makanya itu 3 tahun itu saya lakukan. Sampai akhirnya di tahun ketiga itu saya bisa naik sepeda 40 km, jalan kaki 10.000 langkah. Sekitar berapa itu? 10 kilo jalan kaki. Jalan kaki aja, enggak main HP ya. Kalau kamu jalan kaki masih main HP itu berarti salah itu. Itu bukan jalan kakimu itu, ya. Jalan kaki itu enggak pakai HP, tidak main HP. Jalan konstan. Bek begitu. Konstan itu. Nah, itu baru benar jalan kaki. Nah, disitulah saya MCU saya terakhir semua dibilang normal ya. Semua dibilang bagus, dan kemudian saya langsung stop OBAT saya April 2022. Dan sampai detik ini saya sudah pasang ring,
bocor 30% dan sudah tidak ter-OBAT lagi. Jadi singkat cerita, saya sudah tidak terfarmasi sama sekali. Tidak ada satu OBAT pun yang saya minum yang berhubungan dengan masalah saya. Satu-satunya OBAT yang saya minum, apa itu namanya tuh yang pink namanya? Cataplam. Karena apa? Untuk proses pembenahan gigi saya. Itu satu-satunya obat yang saya minum. Tujuannya apa? Cataplam itu untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, saya minum itu. Rasa nyeri. Ya, saya minum itu karena ini proses gigi saya mau pasang. Ya, kalau rezekinya ada mau pasang itu, JS. Apa itu namanya tuh? Yang diimplan-implan itu loh, JS. Rencananya karena ini udah kedaluarsa ini. Gigi geraham saya kiri kanannya ini udah kedaluarsa. Jadi mumpung ada rezeki, nanti rencananya seperti itu. Makanya ini lagi proses untuk ke sana. Nah, itu OBAT yang dikasih itu Cataplam karena itu untuk menghilangkan rasa sakit. Ya, selebihnya yang berhubungan dengan kolesterol enggak ada itu. Itu enggak saya minum lagi, saya buang itu. Karena apa? Enggak perlu diturun-turunkan. Enggak perlu diganggu juga. Ya, yang harus diturunkan adalah gula darahnya. Bagaimana cara menurunkan gula darah? Bukan dengan OBAT, tapi dengan kamu stop nasi, stop tepung, stop gula, stop gorengan, stop jajanan, stop cemilan. Itu cara menurunkan GUGU L-alala. Ya, dia ada RRH. Itu caranya. Jangan dikasih OBAT karena kalau kamu kasih OBAT untuk menurunkan GUGU L-alala, GUGU L-alala, dia ada RRH, maka kamu akan terfarmasi nantinya. Itu yang membuat kamu akan menjadi komplikasi. Ya, itu caranya. Jadi benar ini Bu Cebluk, saya terima kasih banyak, testimonial ibu ini sangat luar biasa. Ya, dulu dia minum itu PHP ang CACR, dia ada rah itu, dia stop. Ya bagus, itu sehat betul-betul. Nah, tinggal memaintain, bangun tidur minum racikan Makcin. Saya sampai pergi aja bawa loh, mana saya? Ini loh, saya pergi aja saya bawa. Jadi saya minum, saya udah ndak air putih lagi tuh. Muknya racikan Makcin masih ada. Ya, saya bawa. Ini minuman saya hari-hari. Sudah ndak minum air putih lagi saya. Ya kalau kamu mau ikutan saya, Jess, ndak apa-apa, Jess. Satu saset yang kamu minum pagi hari itu kamu tuang lagi. Jadi langsung dicong, kata orang Jawa itu dicong atau diseduh dengan air mendidih. Udah dingin minum, nanti dituang, diseduh lagi, udah dingin minum. Itu caranya. Satu hari kamu satu saset itu seperti itu. Jadi hemat. Kalau enggak nanti kamu beli mulu nanti. Ya, beli mulu nanti. Jangan. Cukup satu box itu 30 saset itu di satu box 30 saset itu dikonsumsi 1 bulan. Satu hari 1 saset. Gitu. Satu aja gitu, Jess. Jadi itu yang paling bagus itu, ya. 1 saset kamu buat pagi hari, terus kemudian habis kamu seduh lagi dengan air mendidih. Satu hari 1 saset. Udah cukup itu, enggak ada masalah itu. Ya. Itu yang paling baik. Nah, pagi jam 10 makan telur rebus. Nah, cara merebusnya supaya telurnya enak, direbus airnya mendidih. Airnya dididihkan dulu. Setelah airnya mendidih, nah telurnya masukin. 6 menit 40 detik angkat. Langsung dinginkan. Nah, itu baru telurnya kuningnya nyoy. Kalau telur ayam kampung 4 menit 40 detik. Kalau telur puyuh 2 menit 40 detik. Kalau telur bebek sampai lebih lama. Saya belum pernah pakai telur bebek. Kamu coba sendiri. Ya, itu dia. Baru nikmat itu telur. Dia bilang, bosan Pak makan telur, Pak makan telur dicampur kecap boleh, Pak makan telur dicampur sama garam boleh. Saya enggak pernah balas itu. Saya biarin aja. Enggak perlu dibales. Biarkan saja itu. Suka-suka lu, saya bilang. ya makan yang sehat lah. Telur rebus itu udah pasti sehat. Ya, kamu makan. Kenapa kok harus telur rebus, Pak? Pagi hari ya, karena asam lambungnya enggak butuh gula. Asam lambungmu pagi hari kan enggak butuh karbo. Butuhnya hanya protein. Dan kalau bekerja bersama dengan enzim lambung, sehat banget itu. Gitu loh, Jess. Makanya ini hasilnya. Jadi bukan saya yang ngomong ya, langsung penggunanya sendiri yang berbicara. Sehat selalu, dan malam harinya jangan pernah mengasupkan makanan. Stop meal malam hari. Biarkan tubuhmu bermanuver untuk malam hari untuk menuju kepada istirahat. Sehat selalu.